Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang NIP, yaitu para NIPer? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Nes bawain video tentang soal TKP Hot. Oke, kita simak videonya seperti apa. Oke, let's start. Soal 1. Menurut Anda, ini kita kasih tanda ya. Menurut Anda, kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah A. Suatu keharusan yang dilakukan, B. Suatu kebanggaan dalam hidup, C. Menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari, D. Menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan, E. Menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Kita lihat pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek profesionalisme dalam hal kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan adalah suatu keharusan yang dilakukan. Jadi jawabannya itu A. Menurut Anda, kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah suatu keharusan yang dilakukan, yaitu suatu kewajiban. Jadi mau nggak mau ya harus dilaksanakan gitu ya. Soal nomor 2. Anda adalah seorang manajer kafe yang berpengalaman. Karena banyaknya bermunculan usaha serupa di sekitar kafe Anda, nilai penjualan Anda mengalami penurunan drastis. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan kafe termasuk para karyawan. Agar angka penjualan kafe kembali naik, yang Anda lakukan adalah, jadi kayak teman-teman tuh punya kafe, kemudian ada pesaingnya, apa yang harus teman-teman lakukan? A. Menyebarkan brosur diskon terbatas di berbagai sudut kota. B. Sebagai manajer, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. C. Meminta semua karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. D. Mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan yang baru. E. Meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Jawabannya yaitu D. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Dalam rangka mengatasi masalah penurunan nilai penjualan, maka sebagai manajer toko, Anda harus mampu mengkoordinir karyawan agar mencari strategi penjualan baru. Skor 5 yaitu D. Jadi gini, teman-teman punya kafe, ada pesaingnya, langkah pertama apa yang harus teman-teman lakukan? Yaitu jawabannya yaitu D. Mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan baru. Strategi penjualan baru bisa jadi kafenya didesain seperti apa, misalkan didesain seperti cocok untuk muda-mudi, cocok untuk kelas family, misalkan seperti itu ya.
atau menunya ditambahin, misalkan seperti itu, atau menunya intinya seperti itu ya, perlu didiskusikan bareng-bareng. Nomor 3, maraknya berita hoaks di media sosial yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda terkait hal ini yaitu A. Mengenali alamat situs berita akurat atau tidaknya. B. Sekedar membaca informasi yang ada tanpa ikut berkomentar di dalamnya. C. Membatasi penggunaan media sosial kecuali untuk hal-hal yang penting saja. D. Mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya. E. Membaca informasi secara menyeluruh sebelum memutuskan kebenaran berita tersebut. Oke, kita simak pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghindari terjadinya penyebaran berita hoax yang dapat mempengaruhi hubungan kerja, maka sikap terbaik adalah mengenali sumber berita tersebut akurat atau tidak. Kalau akurat silakan dipercaya, kalau tidak ya tidak usah dipercaya gitu ya. Mudah bukan? Insya Allah ya. Jawabannya yaitu A. Mengenali alamat situs berita tersebut akurat atau tidak. Soal nomor 4. Tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim. A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri, baru membagikan pengetahuan saya pada anggota tim. B. Meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut, baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. E. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dahulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Di sini kata kuncinya yaitu proyeknya skala besar, deadline-nya juga cukup ketat ya. Di sini ada deadline ketat, nah itu kan. Dan proyek ini belum pernah teman-teman terima sebelumnya. Intinya proyek baru, bener-bener baru gitu ya, belum ada yang bisa. Apa yang harus
Anda lakukan sebagai ketua tim? Teman-teman punya anggota, dapat proyek besar, waktunya, deadline-nya cukup ketat, dan pekerjaan tuh benar-benar baru. Anda dan anggota Anda belum tahu sama sekali tentang gimana sih proyek itu. Dimulai dari mana gitu kan. Oke, kita bahas. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Jika tim Anda diberikan tugas yang belum pernah dikerjakan, sementara tugas tersebut harus diselesaikan, sikap yang harus dilakukan adalah mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Poin 5 yaitu C. Oke, teman-teman bisa kata kunci dari soal A ini mempelajari. Kata kunci dari B yaitu meminta tiap anggota. Yang C mengerjakan proyek tersebut. Yang D meminta bantuan senior tim. Yang E meminta bimbingan atasan. Nah, cara belajar soal TKP seperti ini. Kita harus tahu kunci-kunci dari setiap option atau pilihan ya. Option yang tepat yaitu mengerjakan proyek tersebut bersama-sama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Belakangan beredar kabar di kantor Anda bahwa sebagian pegawai yang memiliki penjualan terendah akan mendapatkan pengurangan gaji maksimal sesuai dengan hasil rapat evaluasi kerja yang akan diumumkan akhir bulan ini. Sikap Anda terkait hal itu adalah: intinya yang menghasilkan produktivitas terendah itu akan akan mendapatkan pengurangan gaji gitu. Sikap Anda terkait hal ini adalah A. Merasa cemas karena hasil penjualan bulan ini mungkin tidak sebaik yang diharapkan. B. Tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. C. Mencari informasi dari atasan terkait hasil evaluasi kerja agar bisa bersiap-siap jika saya termasuk dalam daftar pegawai yang mendapat pengurangan gaji. D. Tidak terlalu khawatir karena berita tersebut bisa saja tidak benar. E. Tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan bulan ini. Skor 5 yaitu B. Kok bisa B ya? B yaitu tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi memang setiap berita itu harus dipastikan akurat atau tidak, benar atau tidak gitu ya. Dan di sini sikap yang paling penting yaitu teman-teman harus tetap tenang, tidak perlu gelisah, cemas, khawatir dan lain sebagainya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan mengendalikan diri. Jika Anda mungkin saja termasuk dalam daftar pegawai yang mendapatkan pengurangan gaji, maka sikap yang paling logis adalah tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Oke, demikian pelajaran hari ini. Sedikit saja ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu gimana sih caranya menyikapi soal TKP. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal TKP akan mudah dengan sendirinya. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.